Pada saat ini hari masih pagi, sekitar pukul setengah 6 pagi, kami telah siap-siap untuk melakukan perjalanan, yaitu akan memasuki hutan dalam melakukan pembersihan jerat atau sapu jerat. Kenapa kami lakukan? Yaitu karena banyak jerat-jerat liar yang berada di tengah hutan. Hutan tersebut adalah habitat daripada harimau Sumatera. Jadi berdasarkan pengalaman selama ini, di pasang jerat babi nanti yang kena harimau Sumatera, dan nanti harimau Sumateranya akan mati ataupun juga mengalami cacat. Dan apabila dia cacat, dia akan menyerang ternak masyarakat. Sebelum berangkat, kami tentunya melakukan briefing, berbagi tugas, dan apa yang mesti dilakukan nanti setelah kami sampai di titik lokasi. Nah, di saat ini kami telah sampai di titik lokasi. Kebetulan sebetulnya di sini kami masih bisa melanjutkan perjalanan dengan mobil, tapi karena di ujung jalan itu terdapat jalan longsor, jadi kami memutuskan meninggalkan mobilnya di sini. Kembali kita kepada cerita masalah penyelamatan harimau Sumatera tadi. Karena beberapa kejadian sebelum ini harimau Sumatera itu terkena jerat babi, akhirnya tangannya buntung, dan akhirnya mereka tidak bisa melakukan perburuan di dalam hutan. Kemudian mereka akan keluar di pinggir hutan, sehingga akhirnya nanti menyerang ternak-ternak masyarakat. Dan itu juga telah dilakukan evakuasi. Bisa Anda lihat di video kami yang sebelumnya itu tentang evakuasi harimau Sumatera yang dilakukan oleh Paganagari atau Pagari Baringin. Nah, kami terus melakukan perjalanan menuju di mana titik lokasi, seperti informasi-informasi dari masyarakat yang kami kumpulkan. Di situ ada kegiatan harimau Sumatera, dan kemudian juga ada jerat-jerat liar yang ada di hutan. Dan seperti ini kami, walaupun di pinggir hutan, yaitu di perkebunan masyarakat, ini menurut laporan masyarakat, kawasan ini sering dilewati harimau Sumatera. Dan tapi selama ini ya, kalau mereka tidak cacat, mereka tidak merasa terganggu, dan juga mereka tidak pernah mengganggu masyarakat. Tapi karena kemarin itu ada yang cacat, tangannya buntung, akhirnya mereka mengganggu kepada ternak masyarakat karena mereka tidak punya kemampuan lagi berburu di tengah hutan. Sepertinya kami masih berada dalam permukiman, maksudnya perkebunan masyarakat. Nah, di sini karena kami ada sebanyak 8 orang, maka kami berbagi tim. Sekarang ada 2 tim, 4 orang. Jadi ada yang arah timur dan ada yang arah barat memasuki hutan, dan kami nanti akan menyisir kalau ada jerat-jerat babi atau lain-lainnya yang ada di tengah hutan. Setelah kami mempertanyakan kepada salah satu warga, kami terus memasuki wilayah di mana diperkirakan ada titik-titik oknum ya yang memasang jerat, yaitu mereka menjerat babi, tetapi nanti efeknya malahan sangat buruk sekali. Dan akhirnya harimau yang terjerat ini mereka mengalami cacat karena mereka tidak punya kemampuan berburu di hutan. Akhirnya mereka akan memasuki daerah pinggiran hutan. Tentunya ternak-ternak masyarakat yang ada di pinggir hutan itulah yang mereka lumpuhkan atau mereka mangsa, karena mereka sudah tidak punya kemampuan lagi berburu di hutan liar. Jadi tentu kita tetap bekerja sama, kita beri mereka tempat hidup, dan kita beri mereka untuk melangsungkan kehidupannya. Semoga mereka juga tidak mengganggu kepada kita. Apabila kita dekat dengan alam, maka alam juga akan memberikan manfaat kepada kita. Ya teman-teman, tentunya di siang hari ini beberapa titik yang kami lakukan pendeteksiannya atau kami cari di hutan ataupun di tempat-tempat yang kami curigakan sebagai jerat, kami tidak ada menemukan jerat. Jadi di sini sepanjang masyarakat yang kami temukan, mereka juga sudah menyadari bagaimana kita harus menjaga lingkungan, bagaimana kita harus menjaga alam, dan juga bagaimana kita bersahabat dengan alam. Ya, terima kasih tentunya kepada warga daerah sini, yaitu daerah Sitingkah dan sekitarnya, kemudian juga daerah Palepuah dan sekitarnya, yang mulai memahami bagaimana pentingnya kita menjaga alam tersebut. Ya, dari saya tadi sebetulnya teman-teman ya, untuk persingkat durasi perjalanan yang panjang tidak kami muat di sini, dan akhirnya kami karena sudah siang,
tim 1 dan tim 2 akhirnya memutuskan untuk kembali ke titik kumpul yang sebelumnya tadi kami sepakati. Nah, di sini kami berkumpul, istirahat untuk minum, kemudian makan dan kegiatan-kegiatan lainnya, juga salat zuhur di saat ini. Ya, karena hari sudah semakin siang. Pada saat ini kami berada sudah pukul 13 lebih ya, dan ya kami masak air minum, kemudian bikin kopi, juga sembari memusyawarahkan apa hal-hal yang mesti kita lakukan setelah ini, tindak lanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita istirahat di siang hari ini. Oh iya, dan kebetulan sebelum kami sampai di sini ya, waktu kami jalan kaki dari mobil tadi, kami ada dapat laporan dari warga masyarakat bahwasanya di sekitar sini ada anjing masyarakat yang dimangsa, yang katanya itu dimangsa harimau atau harimau Sumatera di malam kemarin. Jadi ini juga nanti merupakan titik kami untuk mengidentifikasi ke lokasi atau turun ke lokasi. Nah, setelah selesai istirahat, makan siang dan segala macamnya, kami akan melanjutkan perjalanan ke titik di mana tempat adanya ternak masyarakat yang dimangsa harimau di malam sebelum ini. Jadi kami memutuskan untuk jalan ke arah sana. Ya, walaupun capek, tetapi inilah semacam kepedulian kita bersama terhadap lingkungan, terhadap alam, apalagi harimau Sumatera. Ya, itu semacam harimau endemik lah ya, karena harimau Sumatera, di sebuah harimau Sumatera adanya harimau jenis itu ya, spesies itu hanya di Sumatera. Jadi kami selalu melakukan komunikasi apa-apa yang harus kami lakukan di siang hari ini. Dan untuk memastikan itu, kami bapak ini yang tadinya sebelumnya memberikan informasi kepada kami kembali mendatangi bapak tersebut untuk memastikan di mana titik terjadinya konflik antara harimau Sumatera atau HS ini dengan ternak masyarakat tadi. Setelah kami mendapatkan data-data dan hal-hal yang kami perlukan untuk mencapai titik lokasi, maka kami kemudian juga memutuskan melanjutkan perjalanan menuju tempat yang diberikan bapak ini. Tentunya terima kasih juga kepada masyarakat di sini yang telah memberikan informasi, memberikan hal-hal yang dibutuhkan untuk kita melakukan identifikasi di lapangan pada saat ini. Ya, daerah sini memang terdiri dari jurang, bukit. Jadi di sini memang kita harus berhati-hati. Ya, seperti inilah kira-kira ya daerahnya. Memang di sekitaran di sini banyak sekali kebun masyarakat, tapi ini sudah dekat dengan hutan. Jadi di kiri dan kanan tempat perkebunan masyarakat ini adalah jurang. Jadi tak ada lagi tempat ini memang tempat lewatnya harimau Sumatera. Tapi kalau menurut keterangan bapak di sini, mereka telah sering menemukan jejak, menemukan apa, tapi belum pernah melihat secara langsung, dan mereka mengatakan itu mereka sudah sering dan tidak pernah mengganggu manusia. Ya, seperti itu tadilah, kalau kita memang menjaga alam, maka alam itu juga akan memberikan manfaat kepada kita. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami pada hari ini, melakukan patroli dan kemudian melakukan sapu jerat. Tentunya kami juga di sini sudah diberikan petunjuk, diberikan SOP apa yang harus kami lakukan. Di sepanjang perjalanan ini akhirnya kami bertemu dengan seorang bapak dan kebetulan beliau juga mantan dari seorang kepala desa. Jadi kami sini menanyakan di tempat atau titik lokasi yang kami tuju. Kebetulan beliau juga memang mengetahui bahwasanya ada memang kejadian itu tadi malam, dan alhamdulillahnya bapak ini bersedia untuk memandu kami menuju
sebuah lokasi kejadian tersebut. Ya, setelah kami berbincang-bincang dan mengumpulkan informasi-informasi dari Bapak ini, kami terus melanjutkan perjalanan bersama Bapak ini. Tapi kata Bapak ini, ya tunggu sebentar karena Bapak ini melakukan pemupukan coklat ya di kebun, dan akhirnya Bapak ini bersedia memandu kami menuju titik lokasi, yaitu di daerah Sitingkai dan juga daerah Palupuah. Jadi kami terus melakukan perjalanan. Di sepanjang perjalanan kami ngobrol-ngobrol dengan Bapak ini, dan beliau cukup banyak memberikan informasi, memberikan hal-hal yang berkaitan dengan harimau Sumatera. Nah, dan akhirnya kami sampai di tempat di mana kejadian tadi malam harimau Sumatera memangsa ternak atau memangsa anjing di sini. Dan juga keterangan dari Bapak pemilik kebun ini, itu anjingnya dimakan tadi mangsa HS ini bukan hanya satu kali ini, tetapi bahkan lebih dari 10 ekor kata beliau. Tapi menurut beliau ya mungkin itulah karena beliau juga menyadari ini walaupun tanah adalah tanah beliau, tapi ini juga area di mana tempat ini sering dilewati harimau Sumatera. Ya, jadi mungkin itulah kata beliau, mungkin itulah sudah rezeki. Dan juga beliau tetap hati-hati dan waspada, di mana kalau sudah pukul 4 beliau akan pulang dari ladang menuju rumah, kemudian jam 9 pagi baru sampai kembali besok paginya baru datang. Jadi beliau juga sudah cukup memahami kapan harimau Sumatera itu keluar dan kapan dia kembali ke tengah-tengah hutan. Setelah kami lakukan identifikasi dan kami tentunya sesuai dengan SOP, kami mencari jejak, kemudian kami mengumpulkan data-data kejadian dan segala macamnya. Sekarang lagi musim kemarau, jadi tanah itu kering sehingga jejak dari HS ini tidak susah kami temukan. Nah, demikian kami masih memutuskan mencari baik itu jejak ataupun sisa dari bangkai ternak masyarakat ya, dalam tanda kutip ya mohon maaf ya, anjing yang dimakan semalam itu kami cuma mana tahu ada sisa yang mereka tinggalkan. Jadi itu juga bisa nanti kita lakukan identifikasi apakah memang HS atau harimau Sumatera atau macan dahan atau binatang lainnya yang memangsa ternak anjing dari Bapak yang ini ya, Bapak yang baju hitam ini. Jadi kami di sini sempat berbincang-bincang, dan di sini juga beliau menyampaikan bahwasanya ya ternak peliharaan beliau sudah sering dimangsa oleh HS ini, dan beliau tentunya tetap saja harus berhati-hati. Ya teman-teman, kami cukup banyak juga mendapatkan informasi, mendapatkan data-data, sementara tim yang lain atau rekan yang lain tetap mencari bukti-bukti, karena di sini kami sedikit ada mendapatkan suatu hal yang bukan kebiasaan daripada harimau Sumatera, yaitu di mana tempat Bapak ini menaruh ternak beliau tadi malam itu dimasukkan di kandang. Jadi kebiasaan daripada HS ini, mereka tidak mau merusak ya, tidak mau merusak kandang atau membongkar dan segala macamnya. Mereka cuma mengelilingi kemudian melakukan perburuan, mungkin membunuh. Tapi di sini kami masih ragu antara harimau Sumatera atau macan dahan. Tapi kalau menurut kebiasaannya perilaku daripada harimau Sumatera, di sini kami menyimpulkan yang memakan ternak Bapak ini bukanlah harimau Sumatera, tapi menurut perkiraan kami ini adalah macan dahan, karena dari perilaku yang kami kumpulkan, data-data yang kami kumpulkan pada saat ini. Ya, kami terus juga mencari atau mengumpulkan data-data, karena tidak cukup hanya itu, dan kami akhirnya mencoba untuk memutuskan mencari mana tahu ada jejak ya. Dari jejak ini kita bisa
menyimpulkan apakah ini harimau Sumatera, jenis kelaminnya apa. Jadi dari besar telapak kaki itu bisa kita temukan, kita juga nantinya bisa mendapatkan banyak data-data tentang keberadaan mereka. Oke teman-teman ya, sayang sekali di sana ini musim kemarau, jadi tanah kering, jadi kami juga sangat sulit menemukan bukti. Begitu juga karena bapak pemilik pondok ini banyak memelihara anjing, jadi jejak itu sudah tertimpa dari jejak anjing yang berkeliaran. Akhirnya kami mencoba memutuskan mencari temuan-temuan jejak agak jauh dari kebun bapak ini, mana tahu ada sebelum mereka sampai di sini ada, kami tetap juga berharap ada bukti yang lebih mengarah ya ke harimau Sumatera. Jangan kita nanti menganggap setiap kali ternak yang dimangsa oleh binatang buas di pinggir hutan kita selalu saja menuduh itu adalah harimau Sumatera. Padahal tidak. Jadi kita pastikan dan juga tetap kita memberikan edukasi kepada bapak ini. Seandainya ini masih terulang, ini yang mesti dilakukan, apa tindakan yang harus dilakukan ya. Jadi kata bapak ini bukan, ya mungkin karena sudah berkali-kali bagi saya hal itu tidak lagi menjadi hal sesuatu ketakutan ya, mungkin itu rezeki daripada harimau itu sendiri, karena juga kita memelihara ternak anjing di pinggir hutan, itulah ujar bapak tersebut ya. Kami juga sangat terharu dengan ucapan bapak ini, ada semacam keikhlasan dan seolah bapak itu merelakan ya anjingnya dimakan HS ini atau harimau Sumatera ya, karena beliau juga berkebun di pinggir hutan. Oke teman-teman ya, kita terus mencoba mencari atau menemukan jejak atau bukti-bukti lain, misalnya sisa dari bangkai anjing tersebut atau bukti-bukti lain. Tapi sayang sekali ya di sekitar sini kami tidak menemukan itu, dan juga menurut keterangan bapak ini anjing yang dimakan itu masih anak anjing. Jadi mungkin ya kalau seandainya harimau Sumatera yang memangsa, ya mungkin mereka tidak akan menyisakan atau akan memakan habis dari buruan mereka. Tetapi ada teman-teman yang lain juga melakukan penyisiran di sekitar di sini. Ada kami menemukan beberapa buah jejak, dan setelah kami melakukan identifikasi jejak, besar dari jejak, kemudian bentuk jejak, bentuk kuku pada injakan di tanah yang tersisa, akhirnya kami di sini mengambil kesimpulan bahwasannya yang memangsa ternak anjing bapak ini bukanlah harimau Sumatera. Kami memutuskan ini adalah macan dahan. Pertama dari segi jejak kecil dan tidak sebesar jejak harimau Sumatera. Kemudian dari perilaku, mereka merusak kandang ya. Tapi kalau harimau Sumatera mereka tidak akan mau melakukan kalau merusak kandang, tapi mereka akan mengitari kandang, memancing untuk binatang buruannya keluar, dan di saat binatang buruan itu lari, disitulah mereka akan mengejar dan melakukan pembunuhan, karena naluri dan insting mereka itu adalah berburu. Hal ini kami dapatkan itu dari beberapa kejadian yaitu tetap kami data, kami himpun. Jadi ini juga bisa menjadikan pembelajaran bagi kami pagari untuk menangani konflik-konflik di masa mendatang, walaupun kita tentunya tidak akan berharap adanya konflik. Tapi dari ilmu-ilmu yang diberikan dari BKSDA kepada kami, bagaimana cara menanggulangi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kami simpulkan. Di sini juga kami berbagi ya kepada masyarakat supaya berhati-hati, dan ya kalau kita berladang di pinggir hutan, cukup kita datang jam 9 pagi, kemudian jam 4 pagi kita sudah kembali ke rumah.
Karena aktivitas dari harimau Sumatera, mereka itu jam 9 pagi itu mereka sudah paling lambat mereka sudah memasuki hutan untuk beristirahat, karena harimau ini adalah jenis kucing besar, jadi mereka tidak tahan terhadap cahaya matahari. Kemudian nanti jam 4 sore mereka juga akan keluar untuk melakukan perburuan sampai nanti jam 10, kemudian mereka istirahat, jam 3 pagi mereka akan kembali lagi melakukan perburuan. Begitu juga tentang jejak, ya mungkin apabila teman-teman menemukan jejak seperti jejak macan, nanti teman-teman bisa melakukan pengukuran, yaitu besar dari telapak kaki. Jadi rata-rata telapak kaki harimau Sumatera itu lebih daripada 10 cm. Baru mereka itu sudah berumur 1,5 sampai 2 tahun lebih. Jadi di sini baru mereka mampu untuk melakukan perburuan. Jadi kalau di bawah itu, kemudian cara mereka memangsa juga demikian. Mereka apabila dia merusak kandang, merobek ataupun lain-lain, itu bukanlah sifat daripada harimau Sumatera. Setelah kami dapatkan data-data dan kami menyimpulkan, akhirnya kami berpamitan dengan bapak tersebut. Dan pada saat ini hari sudah sore, jadi untuk sementara kami mengakhiri perjalanan di hari ini, dan tentunya kami tetap selalu dalam SOP menunggu teman-teman, memastikan teman-teman yang berangkat telah hadir semua titik kumpul. Kemudian kami menyimpulkan dan menyampaikan laporan kepada BKSDA dan dinas terkait secara online. Setelah itu kami lakukan, kami baru kembali berangkat menuju pulang ya. Dan ya teman-teman, tentunya bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di like, di subscribe, karena kami juga menampilkan keindahan-keindahan alam, khususnya alam Sumatera Barat. Dan juga kami selalu saja memberikan informasi-informasi tentang suatu kejadian-kejadian. Begitu juga dengan tempat-tempat wisata, keindahan-keindahan alam yang ada di Sumatera Barat. Dan juga terima kasih bagi Anda yang telah tetap setia dan juga memberikan dukungan terhadap channel Suasana Pedesaan Indonesia. Ya teman-teman, kami tadi berangkat dari daerah Palambayan menuju daerah Sitingkai, Pasir Laweh, kemudian juga Destingka dan sekitarnya. Akhirnya kami pulang melewati jalan Sitingkai menuju Matur. Ya beginilah suasana di sepanjang jalan. Dan memang daerah ini pada umumnya itu tanahnya mengandung pasir. Jadi banyak sekali patahan-patahan bumi di sini. Jadi akhirnya tempatnya ada lembah, kemudian bukit, ada tebing yang curam, kemudian daerahnya ada bukit, kemudian lembah, bukit, lembah. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi harimau Sumatera ini mereka akan berjalan di punggung bukit itu. Dan memang di punggung bukit itu juga adalah salah satunya ada sebahagian masyarakat yang beraktivitas di sana, karena hutan ini berkaitan dengan rentetan bukit barisan. Jadi memang itulah pokoknya kita selalu hidup berdampingan dengan alam, saling menjaga, dan kita tetap melestarikan lingkungan, tidak merusak alam. Semoga saja tentunya alam nanti juga akan memberikan manfaat kepada kita bersama. Baik teman-teman, kita teruskan perjalanan kita pada hari ini. Kita menuju pulang, dan jangan lupa juga besok kita akan melakukan patroli di daerah yang lain. Kita lakukan kegiatan ini selama 2 hari. Kebetulan kita juga didampingi oleh rekan-rekan dari Sintas dan juga dari pendampingan BKSDA Sumatera Barat.
Ya begini juga ya, sepanjang perjalanan daerahnya cukup indah, cukup menarik. Akhirnya dengan rasa keikhlasan hari ini, rasa kepedulian kita hari ini, rasa capek itu juga hilang dengan sendirinya. Walaupun kita sudah naik turun bukit, kemudian menelusuri daerah-daerah pinggiran hutan, dan juga kami besok akan melakukan sapu jerat. Kita akan memasuki ke dalam hutan, akan melakukan pembersihan jerat yang ada, yang dibuat oleh oknum-oknum yang hanya taunya menangkap babi, melakukan dengan jerat, kemudian mereka dapat keuntungan di situ, tapi mereka tidak memperhitungkan. Ya teman-teman, akhirnya kami sampai dan saat ini kami juga istirahat. Terima kasih tentunya bagi Anda telah setia masuk kami di channel Suasana Pedesa Indonesia. Demikian saja, sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.